Selamat pagi Ibu, Selamat pagi Pak Sarudin. bagaimana keadaannya hari ini? Puji Tuhan sehat. Baik Ibu. Ibu kami ada tugas di program calon guru penggerak pada modul 3.1 ini untuk mewawancara Ibu berkaitan dengan dilema etika yang dihadapi selama ini di sekolah. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama Ibu. Mungkin selama ini kira-kira bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah rujukan moral? Baik, Pak Sarudin, terima kasih banyak. Selama ini saya menyelesaikan kasus-kasus itu dengan mencari tahu nilai-nilai atau kebajikan apa yang terdapat dalam masalah tersebut. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, sudah tentu berarti benar lawan salah dan itu disebut rujukan moral. Tetapi kalau jika masih dikatakan benar lawan benar, berarti itu disebut dilema etika. Tiga. Nah, baik Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama kedua-duanya itu mengandung nilai-nilai kebajikan? Baik Pak Guru, selama ini saya menentukan akar dari sebuah permasalahan. Kemudian saya menimbang, benar-benar menimbang secara matang mana yang benar, dan saya mengambil keputusan tentunya meminta pertimbangan banyak pihak, di antaranya guru-guru senior dan juga teman-teman guru lainnya, dan juga saya perlu melihat masalah itu apakah menguntungkan banyak orang dan tidak merugikan murid, dan juga paling tidak berpihak pada murid. Ya, oke. Nah, Bu, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang sering saya lakukan di sekolah apabila ada permasalahan yang terjadi, yang pertama saya menentukan siapa yang terlibat dalam masalah tersebut. Yang kedua, saya memanggil orang-orang yang terlibat untuk menginformasi permasalahan yang sedang terjadi. Yang kedua, saya menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi pengambilan keputusan, dan menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan dan mengambil keputusan yang sangat penting. Tiga. Nah, hal-hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus, terutama kasus dilema etika? Baik Pak Guru, yang pertama saya melakukan analisis kasus melalui diskusi dengan pihak-pihak yang terlibat. Sini pastinya pihak-pihak yang bermasalah dan juga guru-guru yang terlibat, supaya menerima kita mencari solusi bersama untuk menyelesaikan persoalan. Terus yang kedua, menentukan solusinya menyesuaikan dengan peraturan yang ada di sekolah, serta mengedepankan kepentingan murid dan keberpihakan pada kebahagiaan murid. Tiga. Nah, apa kira-kira Bu tantangan yang didapatkan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau yang pernah saya alami di sekolah, setiap pengambilan keputusan dilema etika itu pastinya tidak semua keputusan diambil itu semua orang merasa puas dan menerima semua keputusan itu. Pasti ada yang tidak suka. Tetapi keputusan itu benar-benar kita mempertimbangkan dan mementingkan banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Paling tidak di sini saya lebih mementingkan keputusan-keputusan yang berpihak pada murid. Tiga. Di sekolah Bu, apakah ada sebuah tata kelola atau mungkin jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kira-kira apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, ataukah mungkin prosedur yang lainnya? Kalau yang pernah saya buat di sekolah,
dalam penyelesaian kasus-kasus itu memang belum pernah ada yang terjaga. Kalau memang kasus-kasusnya itu bisa diselesaikan di sekolah, berarti itu diselesaikan di sekolah saja bersama dengan guru-guru senior, bisa mengambil dan memberi keputusan-keputusan yang baik. Tapi apabila keputusan itu bisa melibatkan kalau yang berkaitan dengan dinas, berarti saya harus berkonsultasi dengan atasan saya, di mana pengawas, dan kalau tidak ke dinas. Nah, Ibu, ada tidak kira-kira seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika? Kalau saya dalam mengambil keputusan, pasti saya membutuhkan pihak-pihak yang lebih senior, terutama di sini. Jika permasalahan yang menurut saya tidak bisa saya selesaikan sendiri, berarti saya harus berkonsultasi. Di sini yang pertama saya berkonsultasi apabila itu hanya berkaitan dengan masalah internal sekolah, saya berkonsultasi dengan wakil kepala sekolah atau guru-guru yang dianggap bisa memberikan solusi bagi saya untuk menyelesaikan masalah. Dan apabila masalah itu saya menganggap saya tidak bisa menyelesaikannya sendiri, saya perlu berkonsultasi dengan komite sekolah ataukah pengawas sekolah dan juga pihak dinas sebagai penentu dan pengambilan keputusan terakhir. Nah, kita sudah masuk di pertanyaan terakhir, Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, ya, pembelajaran apa yang Ibu dapat atau Ibu bisa petik dari pengalaman? Baik, selamat pagi Pak Agung. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat. Pak, ini ada tugas dari program CPP untuk mewawancari Bapak selaku kepala sekolah di SD Batanganmu berkaitan dengan keputusan-keputusan yang ada kaitannya dengan dilema etika ataukah kejujuran moral. Ya, kita langsung saja Bapak pada pertanyaan pertama. Yang pertama mungkin selama ini kira-kira bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejujuran moral? Mengidentifikasi kalau dilema etika itu hampir dua hal dua opsi yang hampir sama benar. Kemudian moral itu salah dan yang benar. Pastikan ada yang salah dan benar. Ya. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama berkaitan dengan kasus-kasus yang sama-sama benar mengandung nilai kejujuran? Terima kasih. Kita sebelum mengambil keputusan kita lihat anak mana yang mengalami masalah. Kita coba untuk dia menceritakan. Kemudian kita analisis masalahnya. Masalah kita mengambil kesimpulan. Setelah kesimpulan baru kita mengambil keputusan. Ya. Prosedur yang seperti apa Pak yang bisa dilakukan? Prosedur ini tergantung masalah besar atau masalah kecil. Kalau masalah itu menyangkut siswa, karena berarti kita yang pertama itu kita melihat wali kelas atau wali kelasnya. Kalau kita menanyakan anaknya mana masalah apa, kita juga menjawab fakta semua wali kelasnya. Atau kalau lebih berat mungkin bersama kita punya wakil atau guru senior. Kalau masalah dengan sekolah, masalah dengan komite, masyarakat nanti setidaknya kita minta bapak komite atau komite untuk mencari solusi untuk mengambil keputusan yang terbaik. Jadi
hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif, Pak? Yang paling efektif kira-kira dalam pengambilan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus di dalam etika. Kita lihat kondisi dan situasi ini kita selesaikan memang, ataukah kita melihat ataukah kita bisa bersabar butuh orang lain. Kalau memang bisa menyelesaikan memang selesaikan memang. Dan itu biasanya masalah kecil. Kalau masalah berat tentunya kita bersama orang lain. Kondisi itu yang menentukan kita mau melakukan tindakan keputusan atau tidak. Adakah tantangan Bapak dalam penyelesaian kasus-kasus Ya, memang pasti ada tantangan karena masalah yang hampir sama-sama benar. Jadi ketika ada tantangan masalah hampir sama-sama benar, kalau di sini saya tidak ambil keputusan sendiri. Saya undang, kalau di sekolah saya siswa di sekolah, saya biasanya ada wakil kepala sekolah. Bersama kepala sekolah kami ambil kesimpulan. Lalu kita akan membuat keputusan. Lalu karena kalau kita ambil sendiri, saya takut salah. Lebih baik bersama teman-teman. Terus teman-teman senior atau wakil kepala sekolah. Gitu. Mungkin Pak dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika, adakah Ya. sebuah tata kelola atau mungkin sudah terjadwal seperti ini dalam penyelesaian kasus-kasus ini? Tapi tidak ada karena kita tidak tahu kapan terjadi masalah. Jadi itu situasional saja. Situasional. Setelah terjadi, baru kita lihat masalah ini butuh orang lain atau teman-teman lain, ataukah saya sendiri mengambil keputusan dan mengambil tindakan. Jadi tidak, kalau memang berat betul ya kita sama teman-teman lain. Tidak ada jadwal kegiatan itu. Kira-kira ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, memang prinsip saya kalau kemampuan seorang kepala sekolah saja kurang maksimal. Makanya supaya keputusan itu baik dan berpihak siswa dan tidak membuat anak-anak kecewa. Tentunya saya katakan tadi bahwa bukan saya sendiri, tergantung masalah. Jadi saya bersama teman-teman saya yang senior yang berpengalaman, kemudian kalau anak-anak itu kalau di dalam kelas wali kelasnya saya ambil bagian, dia mau ambil bagian supaya keputusan itu tidak terlalu memberatkan anak. Tujuan supaya anak itu dia menjadi lebih baik daripada buat anak itu namanya dia langsung menjadi Keputusannya berpihak pada murid. ya Nah, kita sudah sampai di pertanyaan terakhir, Bapak. ya. Dari semua hal yang sudah disampaikan, Pak, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik atau pengalaman dari Bapak sendiri dalam pengambilan keputusan akan mengambil lagi? Oke, ini yang pertama tentunya semua keputusan berpihak pada yang pertama. Yang ketiga, yang kedua tidak merugikan salah satu pihak. Kemudian keputusan jangan diambil sendiri kalau sebaiknya bersama teman-teman yang berpengalaman itu baru hal ini yang menjadi masalah. Baik Pak, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya atas wawancara kita pada pagi hari ini. Semoga kita ke depannya sebagai guru tetap berpihak kepada perkembangan murid. Saya juga berdoa kiranya Pak Saudin sehat dan bisa menyelesaikan dalam guru penggaraan terbaik dan berakhir boleh berhasil. Terima kasih Pak.